Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, wa qad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mauqif al-muhadatsah tsaniyah, penyampaian atau pertemuan kedua tentang mauqif sikap syariah dari sihir, sikap syariah tentang sihir. Qala Allah Ta'ala, walamma ja'ahum, dan tak kala datang kepada mereka, walamma dan tak kala ja'ahum, datang kepada mereka, Rasulun, oleh seorang Rasul, min indillahi, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, musaddiqun, yang membenarkan ia sang Rasul, lima, bagi sesuatu, ma'ahum, yang ada ia sesuatu bersama mereka. Sesuatu yang ada bersama mereka, Taurat bagi Yahudi, Injil bagi Nasrani. Kemudian datang kepada mereka Rasul Sayyidina Muhammad SAW yang membenarkan isi kandungan Taurat dan Injil. Apa sikap mereka ketika ada datang Rasul yang membenarkan kandungan Taurat dan Injil mereka? Nabadha fariqun, melemparkan oleh sekelompok, melemparkan oleh sekelompok. Sekelompok dari mana? Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, yang telah diberikan kepada mereka Alkitab. Apa yang mereka lemparkan? Maf'ul bih daripada nabadha, kitab Allahi, akan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kemana mereka lemparkan? Maf'ul bih wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak tahu, seolah-olah mereka tidak pernah tahu, padahal mereka mengenal Sayyidina Muhammad dan mereka pasti mengenal Al-Quran, tapi karena egois, karena takabur, karena pengen Rasul akhir zaman dari mereka, mereka bantah Al-Quran, buang ke belakang mereka, artinya tidak terima ajarannya. Ketika mereka tidak terima Al-Quran, lalu apa yang mereka jadikan sandaran? Karena kalau mereka menjadikan sandaran Injil, pasti akan mengarahkan mereka untuk mengikuti Sayyidina Rasul SAW. Kalau mereka mengikuti Taurat, pasti mereka akan ikut Sayyidina Rasul SAW. Karena tidak ada kitab daripada Taurat dan Injil dan Zabur, melainkan semuanya telah menceritakan Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau ikut. Wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa saja yang dibacakan oleh setan-setan. Tatlu mufrad, ma tatlu syayatin, apa saja yang dibacakan oleh setan-setan. Di mana dibacakan ala mulki Sulaiman, di atas kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, semasa Nabi Sulaiman tergeser dari kerajaannya selama 40 hari. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidak kafirlah Raja Sulaiman, tidak kafirlah Nabi Sulaiman, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir mereka. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka mengajarkan kepada manusia akan ilmu sihir. Dan wa ma unzila, sesuatu yang diturunkan, ilmu sihir dan sesuatu yang diturunkan ia atas dua malaikat di negeri Babilonia. Dua malaikat itu adalah Harut dan Marut. Jadi ada dua hal yang diajarkan syaitan kepada manusia. Pertama, sihir. Yang kedua, bacaan-bacaan yang diamalkan, yang dipakai oleh malaikat Harut dan Marut untuk turun naik dari bumi ke langit, tepatnya di negeri Babil. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidak mengajarkan kedua-duanya malaikat Harut dan Marut. Di sini terjadi pertanyaan yang ditakdirkan. Kenapa dikatakan setan yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dibaca oleh malaikat Harut dan Marut? Kalaulah malaikat itu tidak mengajarkan, tentu nggak akan bocor rahasianya. Berarti dia dong yang pertama sekali mengajarkan. Jawab, wa ma yu'allimani, tidaklah mengajarkan kedua-duanya malaikat Harut dan Marut min ahadin, kepada siapapun, hatta yakula, sehingga berkatalah dua malaikat tersebut, innama nahnu fitnah, hanya saja kami ini itu adalah ujian, kami ini ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Fayata'allamuna minhuma, lalu mereka belajar dari keduanya malaikat Harut dan Marut. Apa yang mereka pelajari? Ma, sesuatu, yufarrikuna, yang memisahkan mereka, bihi, dengannya sesuatu, bainal mar'i wa zawji, antara seseorang dengan pasangannya. Sesuatu yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, dengan pasangannya. Jampi-jampi bukan Bekasi. Nah, lawan Bekasi. Lawan Bekasi. Jadi kalau dibacakan hal itu bisa cerai suami istri, dibuatnya. Nah, itu yang mereka pelajari dari Harut dan Marut. Wa mahum, tidaklah mereka orang-orang yang belajar sihir tersebut,
yudharina bihi, dengan membahayakan, memudaratkan, bihi, dengannya sihir, min ahadin, kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sihir itu memberikan pengaruh kalau diizinkan oleh Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, mereka mempelajari sesuatu yang merugikan mereka. Mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan ia kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat ia sesuatu kepada mereka. Belajar sesuatu yang memudaratkan, tidak belajar sesuatu yang bermanfaat. Walaqad alimu, dan demi sungguh mereka tahu. Walaqad alimu, demi sungguh mereka tahu. Apa yang mereka tahu? Laman istarahu, sungguh orang-orang yang membeli ia akannya sihir. Sungguh orang-orang yang membeli akannya sihir. Masuk membeli sihir, belajar sihir mengorbankan agama, belajar sihir mengorbankan akidah, belajar sihir mengorbankan ittiba dengan yang disyariatkan. Mereka tahu orang yang membeli sihir tersebut, malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya orang tersebut di akhirat kelak dari bahagian. Tidak ada lahu, baginya orang yang belajar sihir, orang yang membeli sihir, mengutamakan sihir, menjual akidahnya, di akhirat kelak dari jatah. Gak dapat jatah di akhirat kelak. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum, dan sungguh jelek sekali, sungguh jelek sekali sesuatu yang mereka jual dengannya sesuatu akan diri mereka. Jelek sekali sesuatu yang mereka jual dengannya sesuatu akan diri mereka, yaitu dia korbankan dirinya di akhirat kelak demi mendapatkan ilmu sihir. Dia korbankan nasib bahagia mereka di akhirat kelak supaya bisa belajar sihir. Berarti jelek sekali yang mereka pelajari itu, sampai-sampai mau mengorbankan dirinya. Lau kanu ya'lamun, jikalau adalah mereka itu menyadarinya. Tapi kalau gak menyadarinya, tentu dia merasa bangga dengan sihir yang mereka punya. Walau annahum amanu wattaqau lamatu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, walau annahum amanu, dan jikalau sesungguhnya mereka itu beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lamathubatun, sungguh diberi pahala, atau sungguh ada pahala, min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, khairun, itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, jikalau adalah mereka mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 103 yang mau diuraikan ke depan dalam segala sisinya. Pertama, tahlilul lafzi, merungkai lafaz demi lafaz. Nabada
Ayat di atas, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada. Nabada, an-nabdhu artinya tarhu, campakkan. Ilqa'u, melemparkan. Dalil dari ayat yang lain, fanabaznahu fil yammi, kami lemparkan mereka ke dalam yammi. Yammi itu nggak tahu, mungkin nanti ayat yang lain. Wa minhu, termasuk juga nabdhu, an-nabidhu, an-nabidh lisyai'il muskir, bagi sesuatu yang memabukkan. Jadi salah satu minuman nabiz dia dua macam, ada muskir, ada yang tidak muskir. Nah, yang muskir juga dikatakan nabiz. Wa summiya nabizan li'anna alladhi yattakhidhuhu ya'khudhu tamran aw zabiban fayambadhu fi wi'ain aw siqain fayatruku hatta yasira muskiran. Kenapa nabiz itu namanya nabiz? Padahal nabadha yang budu, nabzan artinya lempar, nabiz artinya yang dilempar. Nabiz bermana mambuz. Nah, jadi diantaranya an-nabiz li syai'il muskir, sesuatu yang memabukkan. Wa summiya nabidan, disebut ia nabiz dengan nabiz. Kenapa? Li'anna alladhi yattakhidhuhu, karena sesungguhnya orang yang membuat ia akannya nabiz. Karena sesungguhnya seseorang yang membuat ia akannya nabiz itu ya'khudhu tamron, dia ambil korma, au zabiban atau anggur kering, tamron korma kering, au zabiban atau anggur kering, fayambudhuhu, lalu dia lemparkan, dia campakkan akannya korma atau anggur, fi wi'ain, ke dalam kantong, atau sikoin, tempat minuman. Wayat serukuhu, dan dia membiarkan akannya korma atau anggur, hatta yasira muskiran, sehingga jadi ia itu minuman yang memabukkan. Maka Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istiqrar atau ikrar beliau memberikan batasan dari rendaman kurma sampai pagi saja, rendam malam sampai pagi. Kemarin sampai zuhur belum sempat diminum, itu sudah berbuih airnya, sudah berbuih airnya, itu sampai zuhur, tapi masih belum mabukkan, rasanya masih biasa. Nah, kalau sempat direndam 7 hari 7 malam, kemudian masukkan dalam kotak, tutup erat-erat, kemudian gali 1 meter tanah timbun, lepaskan untuk minum. Nah, luar jurus dewa mabuk. Nah, kenapa dikatakan minuman itu nabiz? Karena yang buatnya menabizkan korma anggur ke dalam botol, dia tutup, dia lama-lama disimpannya. Itu jangan dipraktek. Tapi udah habis kan kurmanya, dipraktek pula. Nah, kemudian mambuz. Mambuz itu juga ada maknanya anak zina. Nah, mambuz, anak zina. Kenapa anak zina dikatakan mambuz? Li'annahu yumbazu ala tariq, karena dia dibuang di jalan. Nah, qala Abul Aswad, mana dalilnya? Wa khabbarani man kuntu arsaltu
annama akhazta kitabi mu'ridan bishimalika nazarta ila unwanihi fanabazta kanabazka na'lan akhlaqat minni alika. Khabarani, telah mengasih tahu akan aku. Siapa yang ngasih tahu aku? Mangkuno arsaltu, seseorang yang ada aku pernah mengirimnya. Apa yang dikasih tahu sama aku? Annama, hanya saja, akhazta kitabi, engkau ambil suratku, kadang kamu berpaling dengan tangan kirimu. Nazarta ila anwani, kamu lihat ke judulnya, ternyata permohonan dana. Fanabaztah, kamu buang akannya. Ini kalau surat-surat yang masuk ke pejabat-pejabat negara. Kalau ada proposal tuh numpuk proposal, langsung dibuang, nggak baca-baca. Proposal musola, proposal, asal proposal tuh numpuk berkardus-kardus. Nah, apakah itu ke menteri, apakah itu ke bupati, apakah itu ke gubernur. Nah, lihat judulnya saja, panabazta, kalammu langsung membuangnya. Kanabazka na'lan, ini digunakan ka di sini darurat syair, seperti membuangnya kamu akan sendal akhlaqat yang sudah lusuh, mini alika, dari sendalmu. Waqala akhar, berkata penyair yang lain, innal ladzina amartahum ay ya'dilu nabazu kitabaka wastahlu muharrama. Sesungguhnya orang-orang yang kamu suruh mereka untuk berbuat adil, mereka buang kitabmu, mereka buang surat perintahmu, mereka halalkan yang haram. Itu baru kalimat nabaza. Nabaza itu artinya buang. Nah, lalu lahirlah Nabi sama mambuz. Ini yang maknanya pendalaman makna kalimat dengan mengenali alasan penamaan sesuatu dengan sesuatu. Kita akan lebih akrab dengan sesuatu kalau kita tahu alasan penamaannya. Contoh, Raju. Kenapa nama itu Raju? Raju. Hah? Gak ada alasannya. Di kampung itu apa? Bollywood. Tuh, kan jelas. Banyak yang hobi film India. Raju. Itu asal mula menamakan sesuatu. Dia ganti nama. Jadi Umar Abdurrahman. Nah, begitu juga. Kenapa apel itu namanya apel? Hah? Gak tahu lah kita. Karena itu bahasa, bukan bahasa Padang. Tapi kalau bahasa Padang saya tahu beberapa alasan. Misal Cibodak. 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 Nah, itu pertanyaannya ketika orang-orang Padang pergi ke hutan, lalu dia ketemu sebuah buah, dan ini enak nih, baunya harum. Belah dia, mati enggak nanti makan nih? Kata dia, Cibodak. Tadi belah nih, mati ntar katanya. Mau dibuang lagi, Cibodak. Akhirnya ya Cibo. Oh, ternyata enak, kasihlah nama Cibodak. Nah, itu asal mula nama Cibodak. Tapi kalau apel mana tahu, saya itu bukan bahasa Padang.
Nah begitu juga Nabi Mambuz. Jadi ada sejarah, ada kutipan makna daripada makna dasar yang dibawa kepada penamaan sesuatu. Itu namanya pendalaman ma'ani. Berikutnya, wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka ada mislu yadribu. Ini perumpamaan. Ada masalun yudrabu, maaf. Ada masalun yudrabu. Ini perumpamaan dibikin limanis takhaffa bisyai, bagi orang yang menganggap enteng dengan sesuatu. Wa a'rada anhu jumlatan, dan dia berpaling darinya sesuatu secara umum. Itu maknanya itu peribahasanya wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. Itu umpama, itu bahasa andaian. Nah, andai kata, perumpamaan, permisalan. Nah, permisalan ini dibuat untuk orang yang menganggap remeh sesuatu atau berpaling dari sesuatu tersebut secara keseluruhan. Taqulul Arabu, berkata bangsa Arab, ja'ala hadal amra wa ara az-zahri, dia telah menjadikan ini urusan di belakang punggungnya. Dia telah menjadikan ini urusan di belakang punggungnya. Waduhura udhuni, di belakang telinganya. Wattakhaztumuhu wara'akum zihriya, dan mereka mengambil atau menjadikan akannya di belakang kamu akan zihriya, bahan olok-olokan. Nah, barang olok-olokan kan berartinya barang remeh. Dijadikan barang olok-olok berarti barang itu tidak dihargai. Nah, sehingga barang yang diperolok-olok itu Al-Quran menggunakan bahasa zihriya, punggung, maksudnya dianggap remeh. Itu salah satu dalilnya. Bahasanya kalimat zuhur itu menunjukkan barang hina, barang yang tidak dihargai. Wa ansyadal farra Tamimu ibnu Zaida la takunanna hajati bi zahrin wala ya'ya alaika jawabuha. Tamim bin Zaid itu sekali-kali tidak adalah hajatku dengan punggung. La takunanna hajati, sekali-kali tidak adalah hajatku itu dengan punggung. Wala ya'ya alaika, tidak perlu repot-repot terhadap kamu menjawabnya. Ini kayaknya ini munada. Ya Tamim bin Zaid, wahai Tamim bin Zaid, tidak adalah hajatku dengan punggung, dan tidak perlu menyulitkan kamu menjawabnya hajat. Enggak paham sanggirnya. Ka'annahum la ya'lamuna, ayat ka'annahum la ya'lamun di akhir. Ka'annahum la ya'lamun, itu adalah tasbihun lahum lima yajhal, menyerupakan bagi mereka dengan orang yang enggak tahu, seolah-olah mereka tidak tahu. Apa maksudnya seolah-olah mereka tidak tahu? Mereka seperti orang tidak tahu. Itu mana seolah-olah mereka enggak tahu.
Berarti tasbihun lahum menyerupakan mereka dengan orang nggak tahu. Kenapa mereka diserupakan dengan orang nggak tahu pada mereka tahu? Li'annal jahila bisyai' la yahfilu bih wa la yahtammu. Karena sesungguhnya orang yang tidak tahu dengan sesuatu, itu dia tidak akan berbangga dengannya sesuatu. Hafila yahfalu hafla, perayaan. Hafla, dia tidak berbangga dengannya sesuatu, wala yahtammu, dan tidak mementingkannya. Kenapa dia tidak bisa mementingkan sesuatu yang dia nggak tahu? Li'annahu la syu'ura lahu bima fi minal manfa'ah. Karena sesungguhnya orang tersebut itu tidak ada perasaan baginya, tidak ada pengetahuan baginya dengan sesuatu yang ada ia padanya sesuatu tersebut, atau dengan kandungan yang ada ia padanya sesuatu dari manfaat. Sama seperti anak-anak, dia pakai golok sembelih untuk menyincang tulang. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu, seperti orang tidak tahu manfaat dari barang tersebut. Seorang anak kecil, barang berharga ayahnya dibuang di tanah, didudukin, dilempar-lempar. Dia nggak tahu barang itu apa. Ternyata itu kalkulator. Karena dia nggak tahu, maka dibuang begitu. Karena orang yang tahu dengan sesuatu pasti dia akan bangga dan memperhatikannya. Orang yang tidak memperhatikan Al-Quran, seperti yang dikatakan ayat di atas, berarti mereka tidak tahu dengan manfaat Al-Quran. Akhirnya pelajaran syariat Rasul mereka buang begitu saja. Sudah selesai satu ayat. Kesimpulannya adalah nabadu kitaballahi, mereka lemparkan Al-Quran. Lempar dalam artian tidak menghormatinya. Wa tarakul amalabih, mereka tinggalkan beramal dengannya Al-Quran. Ala sabilil inadi wal mukabarah, atas jalan keras kepala, atas jalan pembangkangan dan kesombongan. Ka'annahum, seolah-olah mereka la ya'lamuna annahu kitabullah, sesungguhnya Al-Quran itu kitab Allah, munazzalu ala rasulihil karim, yang diturunkan kepada rasulnya yang maha mulia atau yang sangat mulia. Sudah tembus satu ayat? Bisa dipahami? Kemudian makna ayat kedua, wattaba'u ma tatlu syayatin, ittaba'u, mereka mengikuti. Mereka itu siapa? Domir itu kepada sekelompok dari orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab. Mereka itu adalah Yahudi. Jadi ittaba'u di sana artinya Yahudi, mengikuti mereka Yahudi. Jadi mereka itu kembali kepada Yahudi, domirnya kepada sekelompok dari orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi. Berkata Imam Zamkhsyari, artinya nabadu kitab Allah, mereka melemparkan, tidak mengambil pelajaran kitab Allah, dan mereka mengikuti sesuatu yang dibaca setan. Apa maksudnya mengikuti sesuatu yang dibaca setan? Apakah setan membacakan sesuatu lalu mereka ramai-ramai mengikutinya? Wal muradu bittiba, yang dimaksudkan dengan mengikuti di sini adalah
tawawul wal iqbal ala syai'i bil kulliyah. Tawawul, nah, dari waghola, artinya waghola. Coba lihat waghola. Fokus. Konsentrasi. Sangat jauh masuk ke dalam negeri. Jauh masuk ke dalam negeri. Yang lain? Satu saja. Nah, tawawul, jauh masuk ke dalam negeri, masuk jauh-jauh di situ. Artinya mendalami. Nah, mendalami. Tawawul, mendalami. Wal iqbalu, dan fokus. Ala syai'i, atas sesuatu. Bil kulliyah, dengan total, dengan totalitas. Itu mana ittiba. Dia dalami, dia fokus dengan totalitas. Ittiba Rasul, dia dalami, dia fokus totalitas. Menurut satu pendapat, ittiba itu adalah iktida, mengikuti. Nah, mengikuti ini enggak terlalu berkesan. Kenapa? Seperti kita ngikut dengan imam. Dengar apa-apa ya sudah. Allahu Akbar, ruku. Nah, ternyata dia sujud tilawah. Kenapa? Dia cuma iktida, enggak terlalu fokus. Tatslu, dengan mana? Talta, taltu. Tatslu ay tala yatslu, tala yatslu, tala talta, talta tulta. Talta, talats, oh talats. Bil tasrif keempat. Nah, tatslu ay talats. Tatslu, membaca oleh syaitan. Bukan kamu membaca, tapi membaca oleh syaitan. Dengan mana talats? Mudhari dengan mana madhi. Dia adalah hikayah bagi kejadian yang telah lalu. Nah, hikayah kejadian telah lalu. Bukan tatlus syayatin itu sekarang terjadi, tidak. Tapi yang telah dibacakan oleh setan, telah dibacakan setan dulu, udah lama. Lalu kenapa digunakan tatslu di sini? Itu menghikayah ulang kejadian yang telah lalu. Oleh syair, wandoh jawaniba qabri bidimaiha fala pada yakunu akha damin wa zabaih. Siram olehmu pinggir-pinggir kubur dengan air matanya, maka dengan sungguh ada air mata itu saudara darah dan sembelihan. Ai fala qad kana,
bukan fala qad yakunu, tapi fala qad kana. Maka sungguh ada ia, bukan akan ada. Maka demi sungguh akan ada ia air mata itu saudara darah, bukan akan tapi telah. Jadi bisa saja kejadian maudhi diungkapkan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bermakna maudhi. Dulu ketika dia membacakan cerita itu kepada saya, nah, membacakan tuh madi atau mudhari'? Membacakan mudhari'. Tapi kejadian dulu dia membacakan. Nah, maka maknanya dia telah membacakan cerita itu kepada saya. Tapi karena dia menceritakan kejadian dulu dengan persis kejadian saat itu, maka digunakanlah fi'il mudhari' padahal sudah terjadi. Itu pilihan katanya. Maknanya apa? Tatslu maknanya tuhaddits, yang menceritakan, tarwi meriwayatkan, tatakallamu berbicara dengannya. Itu ada 3 makna tatslu. Tuhaddits, tatlu juga. Tarwi meriwayatkan, tatakallam bicara, diambil dari kalimat tilawah dengan makna qiraah, membaca. Berkata Imam Tabari, wala qawlul qail huwa yatslu kadza fi kalamil arabi maknayan. Sungguh perkataan orang yang berkata huwa yatslu kadza, dia membaca itu. Nah, huwa yatslu kadza menurut kalam orang Arab itu 2 maknanya. Huwa yatslu kadza itu, pertama, ittiba kama taqul, mengikuti sebagaimana kamu katakan, talautu fulanan, talautu fulanan, aku ikuti si fulan. Jadi yatslu itu ada maknanya mengikuti. Huwa yatlu kaza, dia mengikuti kaza itu. Nah, jadi tala yatslu ada maknanya ittiba. Talautu fulanan, aku bacakan si fulan, mana fulan dibaca. Artinya aku ikuti si fulan. Idza masyaitu khalfahu wa taba'tu athara, aku berjalan di belakangnya, aku ikuti jejaknya. Itu maknanya membaca. Tala yatslu. Makna kedua, qiraah dan dirasa, membaca dan mengajarkan. Sebagaimana kamu katakan fulan yatlu Quran, fulan yatlu Quran, si fulan membaca Quran, bimakna annahu yaqra'uhu, dengan makna dia membaca akannya Quran, au yudarrisuhu, atau dia mengajarkan akannya Quran. Kama qala Hasan bin Thabit, Nabiyyun yara ma la yara nasu hawla wa yaslu kitab Allah fi kulli mashhad. Seorang nabi, yaro, dia mengetahui, dia melihat, ma la yara nas, apa yang tidak dilihat oleh manusia, haulahu, di sekitarnya nabi. Wa yaslu, nabi itu membaca kitab Allah pada setiap momen, pada setiap tempat. Maknanya adalah, makna ayat kedua tadi, tarahu kitab Allah wa ra'a zuhurihim, mereka membuang kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Mereka tidak ambil berat, maka tidak ambil penting, yang enggak remeh saja. Lalu mereka mengikuti kitab-kitab sihir.
atau su'udah, jampi-jampi, allati kanat taqra'uha, yang ada ia jampi-jampi itu membaca akannya oleh setan-setan. Wa tuhadditsu, dan meriwayatkan ia setan, atau tuhaddits menyampaikan ia setan. Wa tarwi biha, dan meriwayatkan ia setan dengannya. Di mana setan riwayatkan? Di masa Nabi Sulaiman, di masa hidup Nabi Sulaiman. As-syayatin mutabadir, dari lafaz syayatin. As-syayatin titik 2, al-mutabadiru min lafzi syayatin annal murada bihim maradul jin, yang terlintas cepat. Mutabadir, yang terlintas cepat di benak pemikiran dari lafaz syayatin itu adalah sesungguhnya yang dimaksudkan dari mereka syaitan adalah jin-jin nakal. Setan itu langsung di benak kita jin nakal mananya. Mutabadir, langsung. Wa bihi qala ba'dul mufassirin, dengan makna maradul jin itulah, maradatul jinni itulah, berkata sebagian ulama tafsir. Sebagian. Wa qala ba'duhum, berkata lagi sebagian mereka, al muradu bihim syayatinul ins, yang dimaksudkan dengan mereka jin pada ayat di atas, setan. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Nah, setan di situ apa maksudnya? Sebagian ulama tafsir memaksudkan adalah setan manusia, manusia setan. Nah, jadi yang mereka dengar itu bukan setan yang baca jampi-jampi sihir, tapi manusia-manusia yang udah kayak setan. Nah, syayatinul ins. Wal arja, yang kuat adalah annal murada bihim, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan mereka sayatin adalah sayatinul insi wal jin, setan kalangan manusia dan setan kalangan jin. Bisa saja manusia kesetanan yang mengajarkan sihir itu, bisa saja memang jin yang nakal yang mengajarkan sihir itu. Sebagaimana Allah katakan, syayatinil insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Nah, itu dalilnya kalau syayatin itu dari dua kalangan, yaitu manusia dan jin. Ala mulki Sulaiman. Apa makna ala mulki Sulaiman? Artinya ala ahdi mulkihi, di atas masa kerajaannya Nabi Sulaiman. Bukan setan itu duduk di singgasana Sulaiman lu bacakan, tidak. Tapi maknanya adalah ala ahdi mulkihi, di atas masa berkuasanya Nabi Sulaiman. Dan di zamannya Nabi Sulaiman, bahwa ala hazbil mudaf ini berdasarkan buang mudaf. Ala mulki Sulaiman ay ala ahdi mulki Sulaiman, atau ala zamani mulki Sulaiman. Ada mudaf yang dibuang. Berkata Imam Mubarrad, ala itu bermakna fi. Nah, fi zamani mulki Sulaiman, fi ahdi mulki Sulaiman, ay fi ahdi mulki, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Kama anna fi bimakna ala, sebagaimana fi juga ada makna ala. Nah, fi ada bermakna ala, ala ada bermakna fi. Seperti firman Allah,
la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Sungguh benar-benar aku akan salib kalian di dalam pelepah-pelepah kurma. Bagaimana nyalibnya dalam pelepah? Sementara badan mereka besar, pelepah itu kecil. Maksudnya ala juzu'in nakhli, di atas pelepah kurma. Kemudian Sulaiman itu adalah nama Ibrani. Asal usulnya bahasa Ibrani. Wa qad takallamat bil arabu fil jahiliyah. Sungguh pernah berbicara dengan bahasa Ibrani atau kembali kemana? Sulaiman. Waqad takallamat bi, sungguh berbicara dengannya kata Sulaiman oleh orang Arab di zaman jahiliyah. Jadi Sulaiman itu bahasa Ibrani, tapi di zaman jahiliyah orang Arab sudah memakainya. Nah, sama dengan bahasa Arab yang dipakai oleh orang Indonesia. Seperti aspal. Tawaf. Katulistiwa. Itu nggak mirip. Zaman. Nah, ya ria, dunia takabur. tiba. Nah, itu bahasa Arab dibicarakan oleh orang Indonesia setelah masuk Islam. Ria, takabur, sum'ah. Yang ini enggak bahasa Arab yang sudah dibicarakan oleh orang Nusantara sebelum Islam datang. Nah, kan beda lagi. Nah, Sulaiman itu bahasa Ibrani yang sudah dibaca oleh orang Arab sebelum Islam datang. Kalau setelah Islam datang, banyak bahasa Arab kita pakai, sholat, zakat. Nah, ini yang sebelum nih. Oke. Wasta'malahu al-khati'ah, wasta'malahu al-khati'ah ittiraran, dan memakai ia memakai ia orang Arab. Kenapa sudah tazkir? Kenapa fi'ilnya sudah muzakkar? Jadi takallamat bihil arabu fil jahiliyah. Kemudian wasta'malahu, kita antum sama. Wasta'malahu, ya bolehlah. Dan menggunakan ia orang Arab, akannya kalimat Sulaiman al-hati'ah, akan penghapusan, ittiraran, karena terpaksa, maka dia menjadikannya dengan lafaz salam. Salam diganti Sulaiman jadi salam. Ketika berkata fihi ramah wa fihi kullu sabiqah judalahu muhakkamah min nasji salam, artinya min nasji Sulaiman. Berkata Imam Alusi, Sulaiman itu bukan bahasa Ibrani, tapi beliau nama atau isim A'jami. Dia Ajamiyah. Wa amtana min as-sarfi li alamiyah wal ajamiyah. Dan dia tertegak dari soraf
artinya menjadi ismul ladzi la yansarif karena alasan alamiah dan ajamiyah. Ini menurut Imam Alusi, bukan ziyadanun kata beliau, tapi ajamiyah. Wa naziruhu, bandingannya itu Haman, itu menteri Firaun. Kemudian Mahan, mungkin kawannya. Kemudian Syaman. Walaysa imtina'uhu minas sarfi li alamiyah wa ziyadatil alif lam nun. Tidaklah tercegahnya Sulaiman, tidaklah terhalangnya Sulaiman dari sorof, artinya ismul ladzi lansari pada Sulaiman bukan karena alamiah dan lebih alif nun. Ini pendapat Imam Al-Alusi. Sihir menurut bahasa adalah kullu ma latifa ma'khudhu, setiap sesuatu yang halus sumbernya, wadaqqa dan kecilnya, itu mana sihir. Sesuatu yang halus sumbernya dan kecil. Berkata Imam Azhari, aslus sihri sarfu syai'i an haqiqatihi ila ghairihi. Asal usul penggunaan kalimat sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada yang lain. Itu asal sihir, memalingkan sesuatu dari hakikatnya ke yang lain. Hakikatnya tongkat dipalingkan jadi ular. Hakikat yang sebenarnya itu adalah kain, tapi dipaling berubah menjadi danau misalnya. Hakikat sesungguhnya itu tali, tapi dipaling merubah menjadi ular. Nah, itu asal usul mana sihir. Nah, kalau bahasa orang tuh membalik mata. Jika kita nonton sulap, nggak ada mata terbalik, ya, pegang malah mata itu nggak terbalik. Nah, justru terbelalak mata waktu sulap. Nah, yang sering terbalik mata itu waktu sholat. Nah, waktu tidur dia terbalik matanya. Waktu mengaji terbalik. Nah, waktu sihir nggak ada terbalik mata, hitamnya ke depan juga. Nah, tapi itu istilah. Mereka balik pandanganmu dari yang sebenarnya kepada rekayasa. Beda sama sulap. Sulap bukan membalik mata. Sulap adalah trik menipu orang di tampe yang tarang. Tak tipu di tampe yang tarang. Itu sulap. Sakicu sama lah. Pakaian sahira, maka seolah-olah tukang sihir lamma aral batila fi suratil haq, fi surat as-surah sin. Kok begitu sih? Rensok kalian sah. Ya kan ada qiraat sirat dan sirat, namalah ihdinas siratal mustaqim. Surah sama saja. Enggak dosa juga menerjemahnya. Lama aral batila, takala memperlihatkan ia tukang sihir akan perkara batil dalam bentuk hak. Nah, aral batil, dia memperlihatkan yang batil dalam bentuk hak, padahal batil. Wa khayyala syai'a ala ghairi haqiqati, dan dia menghayalkan, mentakhayulkan sesuatu atas sebalik yang sebenarnya. Ada kalimat begini, qad sahara syai'u an wajhi, sungguh tersihir sesuatu dari mukanya.
Apa makna tersihir? Sorofahu, terpaling ia sesuatu darinya muka. Jadi sihir itu maknanya memalingkan. Yang nyata menjadi enggak nyata, yang enggak nyata jadi nyata. Nah, sampai ada menyihir Monas itu hilang. Monas hilang. Nah, ini sihir metode yang mudah sekali. Suruh aja penonton pejamkan mata semua, maka akan hilang. Coba ya, pejamkan mata depan hisan, hilang hisan. Berkata Imam Jauhari, sihir itu artinya ukhza. Ukhza, artinya ukhza itu mengambil. Wa kullu ma la tufam ma'khudhu, dan setiap sesuatu yang kecil mengambilnya. Dan halus, itu adalah sihir. Nah, halus cara ngambil. Wa saharu aidan, yang mana khada'ahu. Saharahu ay khada'ahu, dia menipu akannya. Itu asal mula daripada mana sihir. Dia tersihir dengan kata-katanya. Itu maknanya tertipu. Berkata Imam Qurtubi, as-sihru asluhu tamwihu bil hiyal. Sihir asalnya adalah menyelimuti dengan trik-trik. Hiyal itu jamak hila, metode, trik. Itu asal usul sihir, menyelimuti dengan trik. Wa huwa an yaf'ala asy-syahiru asya'a wa ma'ani. Dianya adalah bahwa melakukan oleh si tukang sihir akan beberapa perkara dan beberapa makna. Fa yukhayyalu lil mashhur, lalu dibuat takhayul atau dikhayalkan bagi orang yang disihir sesungguhnya perkara-perkara tersebut, makna-makna tersebut sebalik sesuatu yang dianya sesuatu dengannya perkara. Nah, dia tampilkan misalnya, ya contoh mudah, anak buah Fir'aun, tongkat dilemparkan di lantai. Tongkat sama ma'ani. Ma'ani itu bentuknya enggak sifat, enggak fisik, tapi sifat. Jadi sihir itu objeknya bisa benda, bisa objeknya sifat. Seperti seseorang yang disihir seolah-olah dia ada di tengah hutan, padahal tengah orang ramai, sehingga dia takut. Berarti yang dia robah adalah ma'ani. Artinya perasaannya. Jadi ada yang merubah perasaannya, ada yang dirubah benda. Ketika dia lihat air jadi api, api jadi air, tongkat jadi ular, ular jadi tongkat, makanan jadi tekebau, tekebau jadi makanan. Nah, itu maknanya asya. Dia tampilkan roti bulat sebesar ban Vespa, tapi dikhayalkan itu adalah tekebau, gamor. Dibuat begitu sampai dia nampak sebalik pada hakikatnya. Itu disebut asya. Sedangkan ma'ani, dia sedang senang-senang, gembira-gembira, kemudian dibuat dia sedih lalu dia menangis. Itu maknanya ma'ani. Jadi si tukang sihir membuat asya, benda-benda, kemudian ma'ani, makna-makna atau sifat-sifat, perasaan-perasaan, dikhayalkan kepada orang yang kena sihir, sesungguhnya itu sebalik yang sebenarnya. Kalladzi yasharas sarab min ba'id. Nah, perumpamannya seperti orang yang melihat fata morgana. Perumpamannya alladzi yaras saroba, yang melihat ya fata morgana min ba'idin, dari arah jauh. Antum pulang
sholat Jumat dari Ittihad, hari panas terik itu, pernah melihat ke aspal yang paling jauh? Pernah nampak fata morgana? Kayak apa? Kayak air. Fa yukhayyalu ilaihi annahu ma, lalu dikhayalkan kepadanya itu air. Suruh anak kecil sini, kamu lihat situ, pasti penurunan, kemudian sana pendakian yang jauh. Nah, kamu pandang aspal situ, ada airnya kan? Lihat dulu. Iya, ada airnya. Air itu enggak air, dia baik-baik air. Oh iya, air kan. Itu mana yukhayyalu. Nah, itu namanya sugesti kalau hanya dengan ucapan. Yang ini dengan bantuan jin. Nah, itu disebut dengan sihir. Wa huwa mustaqun, diambil dari kalimat sahartus sabiyah. Nah, sahartus sabiyah, aku sihir bayi itu. Artinya khada'tu, aku tipu akannya. Nah, aku tipu akannya bayi. Lihat, telinga kamu hilang. Lihat. Nampak kan? Jadi pegang. Lihat. Nah, kan ada kan? Nangis saya dia anak-anak buat itu. Dia bilang telinganya hilang karena nggak nampak. Berkata seorang bagi Labid, Qala Labidun, berkata si Labid, tukang syair, fa in tas'alina fima nahnu fa innana asafiru min hadal anamil musahar. Maka jika kamu tanya kami, tas alina, ini sama perempuan, jika kamu tanya kami, di mana kami, fa innana asafir, maka sesungguhnya kami adalah burung-burung pipit, min hazal anamil musahar, dari ini manusia-manusia yang tertipu. Nah, kami cuma burung pipit di tengah manusia tertipu. Berkata Umrul Qais, ini jelas penyairnya, Qurana mudi'ina li amrin ghaibi wa nusharu bit ta'ami bis syarab asafirun wa zabbanun wadud wa ajra'u min mujallahatiz zi'ab. Tidak tahu artinya, hanya orang mendalam cinta yang tahu artinya. Putus cinta tahu artinya. Jadi mendalami ilmu Sahih Imra'ul Qais itu, Majnun Laila, harus putus cinta dulu. Jadi yang dimasukkan di sini adalah nusharu bit ta'ami wasyarab, kami kesihir, artinya kami ditipu dengan makanan dan minuman. Berkata Imam Alusi, sihir itu pada asal masdar dari saharo yasharu, dengan fathah pada keduanya, saharo yasharu sihra. Maknanya adalah idza abda ma yadukku wa yakhfa, apabila dia berhasil menampilkan sesuatu yang halus dan sesuatu yang tersembunyi. Itu makna saharo yasharu. Idza abda, apabila dia bisa menampilkan mayaduku, sesuatu yang halus, wa yakhfa, dan yang tersembunyi. Wa huwa minal masadiril zasyazah, dia termasuk dari sumber yang tidak ikut aturan. Masadir, sumber, syadzah, yang melanggar aturan. Wa istamalu bima latifa wa khafiya sababu, digunakan juga kata-kata sihir dengan sesuatu yang halus dan tersembunyi sebabnya. Nggak tahu kita sebabnya, maka identik dengan sihir. Tiba-tiba pingsan dia, dikatakan kena sihir. Ternyata dia
naik daya tinggi. Nah, sebabnya kita nggak tahu. Ada juga orang nyanyok ya, ngomong sendiri, bilang kena sihir. Bukan kena sihir, dia terlalu banyak berpikir, stres. Karena sebabnya kita nggak tahu, kita nggak pernah mengenal asal usul dia, kita bilang sihir. Sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, yang sabab musababnya tidak jelas, itu juga menggunakan bahasa itu sihir. Wal muradu bihi, itu makna dasar. Yang dimaksudkan dengan sihir adalah amrun gharibun yusbihul khariq, perkara yang aneh yang menyerupai khariq. Khariq itu adalah istilah yang digunakan untuk mukjizat para nabi. Khariqul adah, yang membelah kebiasaan. Jadi dia perkara aneh yang mirip dengan mukjizat. Dia bukan mukjizat, tapi mirip dengan mukjizat. Seperti si Baba mengeluarkan tepung dari tangannya, seolah-olah dia bisa memperbanyak tepung, mirip dengan Nabi memperbanyak air. Nah, tapi mirip, bukan hakikat. Begitu juga ularnya tukang sihir Fir'aun, itu mirip dengan ularnya Nabi Musa. Ular Nabi Musa mukjizat, ular tukang sihir Fir'aun sihir. Tapi mirip, tidak sama. Nah, mirip tidak sama, sama tidak serupa, serupa tidak sama. Dalam sebuah hadis dikatakan, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara bayan itu ada sihirnya. Nah, di antara bayan, di antara motivasi yang disampaikan oleh motivator itu kadang-kadang memiliki ruh sihir. Buktinya yang tidak minal khurud, kalau dengar bayan itu langsung berdiri. Nah, kenapa? Nggak niat tadi? Enggak. Kenapa? Bayannya. Nah, tersihir dengan bayan. Karena kosakata yang bagus, bayan yang indah itu memiliki kekuatan seperti sihir. Bisa mengangkat seseorang dari alam sadarnya. Nah, mengangkat seseorang dari alam sadarnya seperti sihir mengangkat seseorang dari alam kesadarannya. Yang nggak niat beli, nggak niat beli, saya datang situ lihat-lihat saja. Nah, tapi penjualnya enak mencorahnya, aku beli jadi. Tapi nggak niat beli, kenapa beli? Entah, penjual itu enak kali ngomongnya. Nah, seperti orang beli obat palsu. Kenapa? Karena dengar dendangan tukang obat. Nggak obat sebetulnya itu. Paling solar kasih apa dikit, panas-panas duduk kaki katanya menjarak. Memanglah hangus kaki buat dia, kasih cabai rawit sedikit, kemudian jintan hitam, kemudian lampu oli, dah. Dia timbul surat-surat sarafnya. Apa obatnya itu beli oleh orang. Kenapa? Cara penyampaiannya itu. Nah, itu juga siapa namanya? Sales. Kalau Sales nggak pandai ngomong, dia harap laris barangnya. Tapi kalau dia pandai ngomong, laris barangnya. Pandai dia membawa pendengar untuk membeli barangnya. Nah, itu namanya wa innal bayani la sihra. Inna minal bayani la sihra. Kemudian ada bahasa fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah ada ikhtibar wa ibtila, ujian dan cobaan. Itu mana fitnah. Di antaranya kata-kata mereka bangsa Arab, patantuz zahab finnar, aku uji emas dalam api. Patantuz zahab, aku fitnah emas dalam api. Artinya idzam tahantuhu, apabila aku uji akannya emas. Nah, apabila kita uji emas pakai api, ditu'rafa jaudatuhu mirradaatihi,
supaya diketahui yang kualitas bagusnya emas dari kualitas yang jeleknya. Berkata Imam Azhari, jima maknanya fitnah. Jima'u makna fitnah, sepakat makna fitnah itu adalah ibtila, jima'u makna fitnah, kumpulan makna fitnah itu adalah ibtila, ujian, imtihan, ujian, iktibar, ujian. Sama. Kalau Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanya saja harta kalian, anak kalian itu adalah ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, demi sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Ikhtabarna wa batalaina, kami telah uji, kami telah coba. Berkata Imam Jassas, fitnah adalah ma yazharu bihi halus syai' fil khairi wasyarr. Ma yazharu bihi, sesuatu yang terlihat dengannya oleh halus syai', keadaan sesuatu. Sesuatu yang nampak dengannya oleh keadaan sesuatu, baik pada kebaikannya maupun kejelekannya, itu nama fitnah. Sesuatu yang bisa mengungkap keadaan sesuatu. Nah, kalau emas diungkap dengan dibakar, kalau perak diungkap dengan sapuh. Nah, sapuh bahasa orang itu dibakar juga atau dicelup. Sepuh, sesepuh. Berantakan bahasanya. Nah, jadi sesuatu yang bisa mengungkap rahasia itu namanya fitnah, ujian. Ujian itu kan mengungkap rahasia. Nah, siapa yang paham, siapa yang nggak paham. Begitu juga ujian dari Allah untuk mengungkap rahasia. Siapa yang setia dengan Allah, siapa yang meninggalkan Allah. Diberikan kemiskinan, apakah dia tahan atau tidak. Ternyata dia nggak tahan, berarti dia telah meninggalkan Allah. Begitu juga sejarah kisah Isra dan Mi'raj itu untuk menguji siapa yang setia, siapa yang nggak setia, siapa yang betul iman, siapa yang nggak betul. Karena Nabi akan mau rekrut untuk pindah ke Madinah, perlu iman-iman yang kuat. Dibuatlah sejarah Isra dan Mi'raj. Nah, begitu juga hal-hal yang lain, ujian. Ya Allah, mantuk itu di mata atau di mulut? Taqulul Arab, berkata bangsa Arab, fatantuz dhahab, aku fitnah akan emas. Maksudnya idza aratu 'alan nar, apabila aku bakar akannya emas di atas api. Litu'arafa salamatuhu aw wassuhu, supaya diketahui murninya emas atau campurannya emas. Wal iktibar kadzalika aidan, menguji seperti demikian juga. Li'anal hala tazharu fatasiru kal mukhbirah an haliha, karena sesungguhnya keadaan akan nampak, maka jadilah dia seperti yang diungkap dari keadaannya. Fala takfur, jangan kalian kufur, bita'allumis sihri, dengan mempelajari sihir dan mengajarkannya. Dalam ayat ada isyarat kepada anna ta'allumas sihri kufur, sesungguhnya mempelajari sihir itu hukumnya kufur. Berkata Imam Zamkhashari, fala takfur, janganlah kamu kufur, maknanya adalah fala tata'allamis sihra, maka janganlah kamu mempelajari sihir mu'taqidan annahu haqqun, dan meyakini sihir itu benar. Kalau kamu mempelajari sihir, meyakini sihir benar, fatakfur, kamu akan kufur. Biiznillah, dengan izin Allah, maksudnya biiradatihi, dengan keinginannya Allah, wa masyiatihi, dan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi dalilun,
pada ayat tersebut ada dalil anna fis sihri dororan mudahan, sesungguhnya dalam sihir ada doror yang dititipkan. Nah, di dalam sihir itu ada doror yang dititipkan oleh Allah. Idza syaa Allah hala bainahu wa bainal mashur, apabila menginginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan menghalangi ia Allah bainahu, antaranya doror dan diantara orang yang disihir. Wa idza syaa, apabila ingin ia Allah, khallahu, memberi jalan ia Allah, membiarkan ia Allah akannya doror, hatta yusibahu, sehingga menimpa ia doror akannya orang yang disihir. Ma qaddarallahu lahu, sesuatu yang telah mentakdirkan akannya oleh Allah baginya seseorang. Ini adalah mazhab salaf fil asbab wal musabbabat, pada asbab musabbab. Nah, hubungan antara sebab musabab menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah ulama salaf, hubungan antara sabab musabab, nah, makan adalah sabab, musababnya adalah kenyang. Minum adalah sabab, musababnya lepas dahaga. Apa hubungan sabab musabab? Pada sabab itu Allah titipkan. Nah, Allah titipkan sebuah doror atau manfaat. Nah, kalau Allah mau, Allah biarkan musabab itu mengaplikasikan doror yang dititipkan kepadanya. Kalau Allah mau, Allah halang. Nah, ini mazhab ulama salaf. Kemudian ada kalimat limanistara, la manistara, sungguh orang yang membeli ia akannya sihir. Apa makna kalimat la manistara? Berkata Imam Alusi, istabdala matatlu syayatin bi kitabillah, mengganti ia sesuatu yang dibaca setan dengan kitab Allah. Nah, dia ganti sesuatu yang dibaca setan dengan kitab Allah. Lam itu untuk ibtidak, maka maknanya makna taukid, dan masuklah ilam di atas muqtada. Masuk lam di atas muqtada, masuk juga terhadap fi'il mudhari. Jadi lam ibtidak itu dua, dia masuk ke ibtidak, ke muqtada bisa, ke fi'il mudhari bisa. Dan masuknya lam ibtidak ke fi'il madi itu disambung dengan qad. Itu banyak sekali. Laqad kana fi Rasulillah, laqad kana pakai qad itu sering. Seperti firman Allah, laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Nah, khalaq tanpa tasdid, khalaq pada luar yang mana nasib, jatah. Qala Allah Ta'ala ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, sesungguhnya mereka itu enggak ada jatah bagi mereka di akhirat. Jadi Imam Syekh Ali As-Sabuni memberikan makna kepada kita, makna kalimat itu asal usulnya, dengan menampilkan dalilnya dari Quran, hadis atau kata orang Arab. Paling sering sangir. Wa yati bimakna al-qadar, kadang-kadang datang ia khalaq dengan makna qadar, dengan bukti syair. Fama laka baitun ladas samikhat wa ma laka fil ghalibi min khalaq. Fama laka, maka tidak ada bagimu itu rumah di sisi samikhat. Samikhat nggak tahu. Tidak ada bagi kamu pada kebiasaan daripada kadar. Khalaq sana mana kadar. Berkata Imam Zajjad, dia adalah nasibul wafir minal khair. Mana khalaq itu adalah jatah yang banyak dari kebaikan. Itu mana khalaq, bukan jatah-jatah gitu saja, tapi nasibul wafir, jatah yang banyak dari kebaikan. Wa aktsaru ma yustamal fil khair, yang paling sering sekali digunakan pada kebaikan.
kholak itu pasti jatah kebaikan, bukan jatah yang jelek, jatah yang baik. Seringnya begitu. Wa yakunu lisyar ala killah. Kadang-kadang ada yang jelek juga sedikit. Artinya ada juga kholak itu mana jatah yang jelek, dia dapat jatah nanti di saya. Nah itu kata siapa itu? Kata preman, ntar dia terima jatah di saya. Apa itu? Tonjok. Nah, biasanya jatah itu biasanya gaji, sembako, bansos, BLT, itu jatah. Tapi kadangkala jatah itu juga digunakan untuk bahasa jelek. Dia belum terima jatah di saya. Oh senang ya? Kira zakat. Oh, kata ditonjok dia, ini jatah saya. Nah, begitu juga dalam bahasa Indonesia jatah itu untuk kebaikan. Kadang-kadang dia pakai untuk yang jelek. Nah, Arab juga begitu. Kholak itu jatah kebaikan, nasibul wafil minal khair. Keseringan pakai begitu. Ada juga sebagian kecil mungkin itu yang jelek. Dalam hal ini sama Arab dengan Minang kayak itu, kayak Indo. Nah, sarau ay ba'u, mereka jual anfusahum bihi, diri mereka dengannya. Dikatakan syaro di mana istaro, membeli. Ada juga syaro bermakna istaro, membeli. Ada juga syaro di mana ba'a, menjual, dari yang berlawanan. Minat outdah. Qala syair wa syaraitu burdan laitani min bu'di burdin kuntu hama. Aku beli, syaraitu aku jual. Aku jual burdan. Aduhai aku, dari jauhnya burdah aku adalah aku tuh hama. Hama tuh punya apa namanya? Hama umum yang punya beban. Kenapa dikatakan jual? Karena bahasa bu'di burdin, jauh dari burdahnya, itu selendang kesayangannya. Aku jual selendang aku. Mungkin saja aku dari jauh dengan selendang tersebut aku punya masalah, aku pening. Nah, kalau pening apa kamu jual? Seperti orang yang menjual gitar gitar legendarisnya. Nah, karena uangnya habis. Kemudian waktu kaya dia mikir ya, mana gitar saya itu. Nah, maka syara itu di sana maknanya jual, bukan beli. Nah, karena kalau beli nggak ada bu'din. Bu'din itu pasti jual. Kalau beli pasti dekat dia. Kemudian la masubah ay masubah artinya sawab wal jaza, pahala dan balasan. Maknanya la sawabun wa jazaun azimun minallah, sungguh pahala dan balasan yang besar dari Allah Ta'ala atas iman mereka dan ketakwaan mereka. Wallahu a'lam. Itu makna globalnya. Nah, gak usah pening mendengarkannya, karena memang gak ada kesimpulan. Maksud musanef itu mengurai kata per kata. Nah, nanti baru makna ijmalinya, rangkaian ayat secara global. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi marji'i wal ma'ab. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah.